warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bicara tentang maulid, bicara tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang maulid, bicara tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika bicara tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa hadirkan, ada bagian yang kita bisa squeeze, kita bisa ringkas, kita bisa kumpulkan, yaitu bab iman. Ketika bicara iman, Rasulullah SAW menyatakan al-iman dikatakan sebagai iqrar bil lisan, disampaikan dalam lisan. Kemudian tasdiq bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Dan kemudian yang ketiga dikatakan amalun bil jawarih. Ini ada satu tali yang kemudian kalau kita melihat ini tali iman adalah bagian yang kemudian setiap orang punya keimanan yang sebetulnya mestinya semua setara atau semua sama, berasal dari satu bagian tali yang kemudian ini saya katakanlah sebagai satu tali iman. Nah, kalau kemudian tali iman ini tadi dikatakan sebagian dilisankan, sebagian difahami dan kemudian diamalkan, maka kalau dibagi menjadi tiga, kalau kita pahami bahwa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, di sini kadang-kadang kalau bicara tentang iman, orang hanya ngaku saja beriman, iman. Tapi begitu di dalam hati biasanya cuma setengah-setengah. Tapi begitu mengamalkan cuma sedikit. Nah, bagaimana caranya kemudian setiap orang mestinya menjadi faham bahwa yang namanya beriman itu mestinya semuanya menjadi sama. Karena apa? Biasanya iman itu harus dilandasi dengan rukun iman. Di dalam Islam kita paham bahwa yang pertama iman itu kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada qada dan qadar dan hari kiamat. Ada 6. Nah, kalau sudah 6 ini diimani secara benar, maka insya Allah apapun yang dia munculkan di dalam lisannya atau di dalam apa yang dia jalankan di dalam kehidupannya, apa yang di dalam hatinya, maka ini menjadi sama. Nah, kalau kemudian kita paham bahwa tadi dikatakan lagi ada orang yang cuma bisa ngomong, ya beriman panjang, tapi kemudian kalau dijalankan cuma ya sedikit saja, tapi kalau di dalam hatinya ya tanggung-tanggung begitu. Nah, kita harus jalankan yang kedua konsepnya. Konsepnya adalah konsep di mana menjalankan rukun Islam. Rukun Islam itu ada, yang pertama adalah syahadat. Kemudian setelah syahadat, kalau kita pahami syahadat ini dengan benar, maka ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sana setelah syahadat yang dua ada salat. Salat yang 5 waktu. Maka kemudian setiap orang harus menjalankan saumnya. Setelah kita tahu bahwa tidak hanya sholat dan saumnya saja, tapi juga dia bayar zakat, kemudian dia melaksanakan haji, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka seluruh keimanan ini yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk masuk dalam Islam yang kafah, ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fisilmi kafah, maka menjadi utuh sempurna ketika beriman kembali dengan cara ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita menjadi paham bahwa iman harus diikrarkan dalam lisan, kemudian dibenarkan dalam hati, kemudian dijalankan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Dodi Elza, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Selamat malam Ustaz, silahkan. Ya, luar biasa, silakan Ustaz. Ya. Cie, ada yang kangen sulap. Coba Ustaz, itunya kasih, ayo coba gunting-gunting. Beliau lebih paham. Oh gitu. Nanti gunting nggak balik lagi mas saya. Oh gitu ya. Tapi luar biasa tadi Ustaz, mainnya hebat, tepuk tangan loh. Kamu yang nanya deh, ntar saya nanya sulap. Oh iya benar. Ustadz, kebetulan hari ini juga kita memperingati Maulid Nabi ya. Maulid Nabi itu sebenarnya apa sih Ustadz? Maulid Nabi ini adalah kelahiran Rasulullah SAW. Memang ada pro kontra ya. Sebagian mengatakan bahwa tanggal lahirnya itu nggak ketahuan secara sejarah, nggak ada yang valid datanya. Tapi kemudian ada sebagian yang mengatakan bahwa semangatnya yang harus diteruskan, karena mempelajari apa yang datang dari Rasulullah SAW dari lahirnya sampai kemudian wafatnya, itu semua inspiring, betul-betul memberikan inspirasi.
luar biasa. Jadi maulid itu lebih kepada mempelajari apa yang datang dari Rasulullah SAW dari lahirnya sampai wafatnya. Oh gitu. Terus di hari maulid Nabi ini sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Banyak ya. Rasulullah SAW itu punya sosok yang satu-satunya manusia yang ketika kita mengikutinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita jadi follower daripada Rasulullah SAW, wah itu luar biasa. Kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan kita dapat ampunan dosa. Tapi kalau jadi followernya yang nggak punya Instagram tadi, atau jadi followernya siapa, mungkin tidak ada jaminan bahwa dia seakan seperti apa. Tapi kalau ngikutin Rasulullah SAW, semuanya menjadi luar biasa. Oke. Ustadz, ada beberapa pelajaran Nabi, atau mungkin saya bisa mengatakan pelajaran agama, karena ini masuk ke semua lini agama sebenarnya, yang bertentangan dengan ilmiah. Ya kan, kalau kita kan memang disebutkan bahwa kita tidak bisa menyamakan yang namanya pelajaran ilmiah dengan pelajaran agama. Contohnya seperti teori Darwin. Itu banyak sekali yang kalau saya sih nggak meributkan hal itu, tapi banyak sekali orang meributkan, wah itu nggak boleh lah, ini beginilah dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustaz? Begini, kalau bicara tentang teori Darwin, sebetulnya kalau orang baca teori Darwin yang benar, dia akan cerita tentang bahwa primata itu evolusinya sampai ke Cro-Magnon, dan itu ada di 65 juta tahun yang lalu. Di kita, Indonesia punya Homo soloensis, punya Homo javakensis, yang Pithecanthropus erectus. Betul. Itu secara data, Darwin teori sudah mengatakan bahwa ada missing link. Betul. Antara Cro-Magnon dengan manusia. Sementara Cro-Magnon itu tingginya sekitar paling tinggi 2 meteran, tapi mostly 1,6. Sementara Nabi Adam alaihissalam yang nenek moyang kita yang sebenarnya itu bukan pelaut beliau, tapi orang surga, itu terentangnya antara 35.000 tahun yang lalu. Jadi 6,5 juta tahun yang lalu dengan 35.000 tahun yang lalu, dengan sosok yang 30 meter, dikatakan di dalam hadis Bukhari itu 60 hasta. 60 hasta itu kali 40 cm, maka sekitar 30 meteran begitu. 24 antara sekitar itulah. Nah, kalau dilihat missing linknya, justru agama, kalau kita lihat Profesor Muhammad Yusuf dari Mesir menjabarkan tentang surat 2 ayat surah Al-Baqarah ayat 30 misalnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebetulnya klop. Kenapa klop? Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Kemudian di sana ada pembicaraan tentang malaikat protes. Mengapa engkau hendak menciptakan manusia yang kerjanya merusak dan melakukan pertumpahan darah? Rupanya Profesor Muhammad Yusuf mengatakan, loh ini Allah Subhanahu Wa Taala baru mau bikin. Loh kok malaikat sudah protes? Prototipe yang mana bang baru mau dibikin? Belum ada yang dibikin, kok sudah diprotes? Nah, maka kemudian Profesor Muhammad Yusuf mengatakan dari hasil ilmu paleontologinya ketemu bahwa yang dilihat sama malaikat itu adalah prototipe Cro-Magnon yang kanibal, yang membunuh, yang merusak di muka bumi. Maka kemudian seolah-olah malaikat protes, kok seperti ini manusia gua yang dijadikan khalifah, padahal Allah SWT hendak menjadikan Nabi Adam yang tingginya 30 meter, bukan yang ini. Maka Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 30-nya mengatakan bahwa sebetulnya kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Jadi kalau mau dikelopin, klop ya sebenarnya. Asal kita mau melihat. Kita mau melihat dengan mata terbuka, intinya tidak tertutup ya Ustaz. Oke. Seperti halnya yang lain, misalnya salah satu contoh misalnya, Rasulullah SAW itu punya kebiasaan tidur sebentar di siang hari. Ternyata di tahun 2006-an Harvard University, Sarah Mednick menemukan itu satu penelitian yang kemudian dikatakan bahwa 30 orang dikasih tugas 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5, sama di grup yang kedua juga sama. Cuman di grup yang kedua dikasih kesempatan untuk tidur. Rupanya ditemukan ada deep nap di situ. Yang deep nap ini sebetulnya tidur yang lelap dalam itu sama setara dengan 8 jam. 8 jam ya? 8 jam, 4 sampai 8 jam di waktu malam. Nah, kalau dilihat begitu, Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah melakukan hal tersebut. Oh, dan banyak lagi, Masya Allah. Ustaz ini dijuluki sebagai pesulap dakwah. Sejak kapan sih Ustaz? Menarik banget ya, nggak pernah lihat nggak pernah? Ya, sebetulnya sih nggak sampai kepada julukan lah, nggak juga. Cuman seneng aja bahwa kemudian menyampaikan dakwah itu nggak harus cuma sekedar ngomong, tapi ada yang dakwah itu model kayak Mas what is your name? What's your name? Yes. What is your name? Yes.
Irwan. Oh, Irwan. Irwan Setiawan. Kayak beliau dakwahnya bersihin gitu, bilhal dengan pekerjaan. Seperti yang tadi saya katakan, amalnya dikerjakan. Karena beliau meyakini bahwa setiap apa yang dibersihkan itu berpahala. Jadi makin kotor masjid, makin kotor karpet, makin banyak pahala. Ini visioner sebetulnya, kalau bisa dibilang. Nah, saya berusaha untuk kemudian menyampaikan itu sesuatu yang kemudian ya apa saja, lewat nyanyi, lewat apa, lewat dakwah, lewat apapun, pokoknya judulnya dakwah gitu. Bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter, bisa pakai Facebook, bisa pakai pet, bisa pakai tulisan kalau mau nulis. Gitu. Tapi nggak ada anehnya kali, Ustadz main sulap mah nggak aneh. Pak Tarno jadi Ustadz tuh aneh. Oh iya sih ya. Iya. Tapi ini kan nggak pernah lihat Ustadz dakwah tapi sambil tadi motong-motong tali terus jadi tarat gitu. Iya. Itu mungkin kreatif karena dulunya Ustadz tuh bandel. Emang dulu banyak? Oh, kerjanya di diskotik. Oh serius Ustadz? Iya. Ini beneran? Beneran. Dulu banyak, sekarang jadi Ustadz kayak judul FTV ya. Bener kan Ustadz? Serpian masa lalu ya. Jadi sekarang justru dapat pelajaran yang berharga banget dari dunia entertain yang begitu gemerlap, begitu luar biasa. Terus kemudian berusaha untuk pakai metodenya untuk kemudian memasukkan materi-materi konten dakwah itu malah jadi seru dan luar biasa gitu. Karena kayak waktu manasik misalnya, manasik itu dari mulai baju biasa, pakai ihram, lepas ihram untuk umroh, kemudian pakai baju biasa lagi, kemudian ihram lagi untuk haji, kemudian lepas lagi untuk tahalul yang ketiga, 5 kali ganti baju. Itu saya pernah lakukan changing clothes. Oh, changing clothes. Changing clothes. Iya, Jadi iya. ganti baju itu dalam waktu Tep. dan itu pindah. Orang, hah, kok cepet banget itu. Saya sambil dakwah, sambil terusin, sambil cerita bahwa etapanya dari tanggal 8 Dzulhijjah itu kemana, ini itu segala macam terus sampai tanggal 13. Orang terbengong-bengong dengan itu, tapi pesannya, message-nya nyampe. Dapat. Jadi visualnya mereka saya attract dengan visual magic trick gitu, tapi kemudian pesan-pesan yang kemudian saya sampaikan adalah induksi ke otak kecilnya gitu. Ya. Jadi masuk ya semuanya. Tapi Ustadz kalau bicara dulunya bandel, berarti kan ada sebuah titik balik yang merubah. Ini bicara buka aib masalahnya nih. Iya, bandel banget. Apa yang nggak saya kerjain dulu ya? Apa ya? Semua udah soalnya. Bandelnya gimana Ustadz? Iya, Orang sekarang lagi jalan diselengkat gitu. Oh enggak. Itu parah, dijorokin. Jadi kebandelan saya dulu ya hampir semua. Mungkin saya nggak peduli bandelnya, tapi Ya, oke. titik rubahnya itu Ustadz. Oke, saya terakhir itu jadi penyanyi nightclub. Penyanyi nightclub. Jadi waktu itu lagi mau minum satu minuman lah, Homer jenisnya, alkohol. Begitu saya mau minum, teman saya yang ada namanya Harry, beliau vokalis juga. Nah saya waktu itu lagi mau break untuk show-nya. Begitu selesai, saya disamperin, mau pegang gelasnya itu dipegang saya. Orang Islam itu kalau mau minum baca Bismillah. Gimana mau baca Bismillah yang diminum beginian? Saya geser kan, nggak jadi. Nah waktu itu saya sales manager di situ, di cafe itu. Saya bilang sama chiefnya yang ngolah itu, bartendernya, saya bilang, karena saya sales manager, biasa cuman ya apa-apa tinggal tepuk tangan, tanda tangan gitu kan ya. Jadi saya pikir ya udah, itu tepuk tangan. Habis itu blank, totally blank, dan betul-betul nggak bisa mikir apa-apa. Waktu itu di grup kami itu ada Mas Luki namanya, yang pegang piano. Beliau mainin lagu Ancen Melodi. Mas Nuno mungkin bisa mainin Ancen Melodinya Mas ya. My darling. Nah itu pertamanya gimana Mas? Nah itu pas begitu naik, saya yang begitu saya dipanggil dengan nada itunya, saya naik, yang saya nyanyiin bukan itu, karena saking ngeblanknya. Begitu dong 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 ting dong 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 ting itu Mas. Begitu, nah saya naik, oh inani keke
mengewisaku. Itu kacau semuanya. Dan yang lagi ada satu meja gitu, yang lagi ini yang minum siapa, yang mabok siapa katanya. Nah sejak saat itu bubar mereka, ngeblank lagi saya, ngeblank lagi. Dan wah diomelin banyak sama teman ini si Harry itu. Kemudian sampai akhirnya ya sampai pulang ke rumah diantar sama dia dan dinyanyiin panjang. Dan akhirnya saya putuskan hari itu juga saya keluar dari kafe, saya putuskan untuk nggak mau bekerja di kafe lagi. Tapi ya malah blessing in disguise, di situ malah dapat jalan yang sangat luar biasa. Jadi ketika sebetulnya sih tumpukan titik baliknya sih sudah berkali-kali, cuman sayanya bandel gitu, sayanya tambeng, nggak peka. Tapi begitu dikasih momen itu, rasanya itu yang paling Walaupun paling itu puncak. sangat sederhana ya. Ya kan, kalau kita pikirkan it's very simple things kan, very simple things. Tapi kadang-kadang justru yang sederhana itu yang menampar sekali ya. Dan biasanya tiap orang kan punya puzzle Momen, sendiri-sendiri kan. ya. Ini kekumpul begitu ketutup It's right selesai moments, right punch, everything change. sudah. Just like that. Oke. Kita akan sambut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam.